Yang diambil roti, yang dipecah roti, yang diberikan kepada murid roti. Tetapi yang dikatakan ini tubuhku. Bagaimana cara Kristus hadir bagi kita? KGK 1373 memberikan jawaban kepada kita. Dalam pelbagai cara, maksudnya Kristus, hadir di dalam gerejanya, di dalam sabdanya, di dalam doa gerejanya, di dalam 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku. Dalam arti namanya nama Kristus. Kehadiran Kristus di dalam apa lagi? Dalam orang miskin, orang sakit, dan orang tahanan. Dalam sakramen-sakramennya yang ia ciptakan, dalam kurban misa, dan dalam pribadi orang yang melaksanakan pelayanan imami. Tetapi ia hadir, Kristus maksudnya, terutama, ada kata terutama, dalam apa? Kedua rupa Ekaristi. Ada berbagai macam cara Kristus hadir menyertai kita. Tetapi yang paling tinggi, paling unggul, paling agung, paling utama adalah dalam kedua rupa Ekaristi. Tapi jangan direduksi bahwa ini satu-satunya kehadiran Kristus. Oh tidak, hanya memang istimewa di antara tipe-tipe kehadiran yang lain yang sudah kita pelajari tadi. Kenapa? Karena realis presensia, kehadiran yang nyata. Jadi kehadiran Kristus secara istimewa dan senyata-nyatanya ada dalam rupa Ekaristi yang sudah dikonsekrasikan. Tingkat yang paling luhur dari kehadiran Kristus itu memang ada dalam 2 rupa Ekaristi suci. Itu ditegaskan dengan sangat kuat di dalam KGK 1374. Yuk kita baca. Cara kehadiran Kristus dalam rupa Ekaristi bersifat khas. Kehadiran itu meninggikan Ekaristi di atas semua sakramen, sehingga ia seakan-akan sebagai penyempurnaan kehidupan rohani dan tujuan semua sakramen. Lihat garis bawahnya. Dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus tercakuplah dengan sesungguhnya secara real dan substansial tubuh dan darah bersama dengan jiwa dan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan demikian seluruh Kristus. Jadi yang hadir tubuh dan darah Kristus betul-betul bersama dengan jiwa Kristus dan kealahan Kristus. Itulah kenapa dalam tradisi pada zaman dulu-dulu sekarang agak-agak sayangnya ya agak-agak hilang. Orang setelah selesai komuni berdoa jiwa Kristus, anima Christi. Nah, kalau kamu yang dengar pembicaraan ini dan kemudian ingin mempraktekkan, bagus-bagusnya selesai Ekaristi kamu berdoa, yaitu doa anima Christi. Bersyukur bagaimana jiwa dan kealahan Kristus, tubuh dan darahnya kau terima di dalam kurban suci Ekaristi. Berarti saudara-saudari, yang kita terima di dalam sepotong hosti suci, 1 bulatan itu seluruh Kristus. Setengah bulatan kalaupun dipecahkan kemudian seluruh Kristus. 1 cawan atau 1 piala darah suci kalau kita terima, kita sambut seluruh Kristus. 2 tetes seluruh Kristus, 1 tetes kecil seluruh Kristus. Bahkan partikel-partikel kecil di dalam remah-remah hosti suci juga seluruh Kristus. 2 rupa Ekaristi itu roti dan anggur yang wujudnya jasmani. Di dalam bahasa ilmiah, hosti suci yang sebelum dikonsekrasikan atau anggur yang sebelum dikonsekrasikan itu empiris sifatnya. Kalau kamu ukur ya kelihatan, kalau kamu raba ya bisa dan seterusnya. Dan punya sifat-sifat fisik. Contoh ada rasa, tekstur, warna, bentuk, ada beratnya, ada aromanya. Seperti semua benda jasmani. Ada juga susunan kimiawi tertentu. Bahkan kalau diukur ada kandungan gizinya seperti layaknya makanan minuman pada umumnya. Setelah konsekrasi atau saat konsekrasi dan setelahnya maksudnya, roti dan anggur tadi berubah menjadi tubuh Kristus. Namun harus kita ingat yang berubah apa? Yang berubah adalah substansinya. Roti dan anggur saat konsekrasi, setelah konsekrasi dan berlanjut setelah itu tetap fisiknya sama. Karena yang fisik itu tidak berubah. Namun substansinya berubah. Nah, kalau Anda paham bahasa filsafat,
aksiden dan substansi, bagian ini akan lebih mudah. Apa itu substansi? Apa itu aksiden? Aksiden roti dan anggur, simpelnya bahasa Jepangnya adalah ciri-ciri fisik, senyawa kimia di dalamnya, materi gizinya. Yang luar-luar itulah yang jasmani, yang fisik, itulah yang disebut sebagai aksiden. Substansi roti dan anggur adalah intisari yang terdalam, identitas yang terdalam yang paling unik dari roti dan anggur. Nah, yang berubah itu bukan aksidennya, bukan ciri fisiknya, bukan senyawa kimianya, bukan ukuran gizinya, bukan. Tetapi identitas yang terdalamnya itulah yang berubah. Intisari roti dan anggur itulah yang berubah. Nah, itulah transubstansiasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nalar dan penjelasan tentang perubahan substansi? Transubstansiasi itu maksudnya perubahan substansi. Trans berubah, substansi inti terdalam. Perubahan inti identitas yang terdalam. Apa sih nalarnya? Bagaimana sih penjelasannya? Aku mempermudah dengan contoh-contoh. Contohnya demikian. Ada seorang anak, sebut saja namanya Yenling. Maka seturut usianya, wujud Yenling itu berubah. Waktu dikandung, embrio berkembang, lalu menjadi janin. Setelah itu menjadi bayi. Saat lahir, diberi nama Yenling. Kecil sekali pada saat bayi. Lalu waktu demi waktu ia mulai merangkak, berdiri, berlari. Sudah lebih besar si Yenling ini. Kemudian masa remaja tiba. Nah, wujud fisik si Yenling sudah beda bukan? Pada waktu ia bayi dan pada waktu sekarang dalam cerita ini ia remaja. Tentulah sudah beda. Selanjutnya terjadi apa? Yenling akan makin dewasa. Setelah Yenling dewasa, dia lalu menua. Kemudian setelah menua ya beda lagi. Makin beda, makin beda, makin beda. Tidak seperti ketika Yenling remaja atau dewasa tadi. Ini semua perkembangan dari bayi, anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian menua. Ini semua adalah Yenling yang sama. Substansi Yenling tetap tidak berubah. Yenling bayi adalah Yenling remaja juga. Adalah Yenling dewasa, adalah Yenling tua juga. Itu substansi Yenlingnya tidak berbeda. Yang berubah apa? Aksidennya. Substansi Yenling tidak berubah. Tetapi aksidennya Yenling berubah. Itulah kategori-kategori filsafat yang membantu untuk menjelaskan transubstansiasi. Jadi Yenling substansinya sama, aksidennya berubah. Sekarang gambarkan sebaliknya untuk kita tahu mengenai apa yang terjadi tentang Ekaristi. Kuulangi pelan-pelan. Yenling substansinya tetap, aksidennya berubah. Sekali lagi, Yenling substansinya tetap, aksidennya berubah. Sekarang dibayangkan sebaliknya. Dalam Ekaristi yang berubah substansinya, yang tetap aksidennya. Jadi dalam posisi berkebalikan. Itulah transubstansiasi. Secara filosofis ini dapat dibayangkan. Meskipun secara praktis atau secara teknologis kamu sulit membayangkan, kita sulit membayangkan, ya oke lah. Yaitu memang kita menemui kendala. Tetapi secara filosofis ini masuk akal, nalarnya ada, dan dapat dijelaskan dengan cara seperti ini. Begitu kamu kenal konsep mengenai substansi dan aksiden, maka berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus menjadi lebih mudah dijelaskan. Tetapi harus ingat, penjelasan yang sepenuh-penuhnya tidak mungkin ada. Karena kita manusia terbatas ruang dan waktu. Pikiran kita terbatas. Konsep kita terbatas, bahasa kita terbatas, segala-gala yang kita miliki terikat dengan kejasmanian. Kita tidak sanggup menjangkau misteri ilahi sepenuh-penuhnya. Jadi, kita jangan mengharapkan ini penjelasan sepenuh-penuhnya, tetapi kita diizinkan oleh Tuhan bahwa boleh mencicipi nalarnya. Itu semua tetap misteri perubahan itu. Tetapi ada nalarnya. Kalau untukku, nalar banget. Kembalikan ke soal Yenling tadi itu ya. Yenling yang berubah apanya? Aksidennya, substansinya tetap. Ekaristi yang berubah apanya?
Yang berubah substansinya, aksidennya yang tetap, hanya dibalik saja. Nah, itu nalar banget, nalar senalar-nalarnya. Tetapi bagaimanapun pemahaman yang nalar itu, tetap kita garis bawahi, tetap ada misteri di sana. Ketika imam mengucapkan doa seperti itu, Anda tahu tidak ada perubahan apa-apa atas fisiknya roti dan anggur. Tetapi atas substansinya berubah. Aksidennya tidak. Nah, coba tadi kamu belum memahami aksiden dan substansi, mikirnya setengah mati kan. Tapi begitu kita tahu kategori filosofis aksiden dan substansi, mudah memahami. Masalahnya orang umum tidak kenal aksiden dan substansi. Jadi mikirnya juga sulit ya. Tetapi mikirnya yang sulit itu pun bisa digampangkan saja nanti ya. Gampangnya saya sering mengatakan kalau Tuhan sanggup menciptakan kamu yang dulu tidak ada menjadi ada, apakah Tuhan yang sama kesulitan mengubah roti menjadi tubuhnya? Itu gampang, itu jawaban gampang. Tetapi untuk orang yang mau berpikir, bernalar, berlogika, mungkin jawaban seperti itu tidak memenuhi. Maka aku jelaskan dan aku berusaha menjepangkannya. Setengah mati loh menjepangkannya itu sampai botak-botak. Tapi semoga usahaku mendapatkan hasil yang baik sehingga kamu mulai paham juga. Kuncinya pahami aksiden dan substansi tadi. Kenapa kita meyakini itu diubah betul? Jaminannya firman-Nya Kristus sendiri. Kalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat 26 dan paralelnya, itu benar dikatakan inilah tubuhku, benar-benar tubuhnya, bukan lambang, bukan simbol. Yuk kita lihat. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Perhatikan, yang diambil roti. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, jadi roti, ambillah makanlah, inilah tubuhku. Ayat ini tidak perlu ditafsirkan yang macam-macam, jelas. Yang diambil roti, yang dipecah roti, yang diberikan roti, Yesus mengatakan inilah tubuhku. Maka kalau ada kelompok atau sekte yang mengatakan itu cuma simbol, nah bagaimana menjelaskan Matius 26 ayat 26 ini dan ayat-ayat paralelnya? Yang diambil roti, yang dipecah roti, yang diberikan kepada murid roti. Tetapi yang dikatakan ini tubuhku. Ini jelas sekali. Kalau itu bukan tubuh Kristus, pasti ya kata-katanya akan mengatakan inilah lambang tubuhku. Roti ini melambangkan atau whatever apapun yang bukan inilah tubuhku. Nah ini jaminannya saudara. Semoga kamu semua yang mendengarkan pengajaran ini terberkati. Shalom alaikum.